pewarna, ya, nempel semua di tenggorokan. Sering dengan apabila kita sendiri dalam sehari-hari kurang cairan. Ingat ya. Jadi kalau Anda ingin mencegah tekanan jantung, yang pertama hindari lemak tinggi, ya, lemak kolesterol, ya. Lemak jahat itu apa aja? Yang jelas adalah ikan-ikan laut dangkal. Ya. Kalau ikan tawar yang jahat atau yang patin, ya. Yang bagus apa? Bagus. Ya, bagus lele nila bagus. Tapi kalau patin memang enak, apalagi tanpa supaya ya, tanpa jadi, ya. Jadi hati-hati, ya. Kemudian makanan yang kita sarankan adalah kalau ikan itu jelas telur seperti tuna, tongkol, ya. Kemudian kerapu memang agak-agak mahal ya, tapi bawal itu agak macam. Ya. Kenapa demikian? Karena dia minimal mengandung lemak jahat. Lemak jahat itu siapa aja sih? Sudah kuliah dengan dokter Kirana? Apa itu? Lemak jahat. Triglycerid, lemak jahat paling jahat. Triglycerid, ya. Kemudian kolesterol total itu campuran. Nah, yang baik adalah HDL. Sesuai dengan namanya, high density lipid. Jadi kita butuh banyak HDL. LDL itu lemak yang paling jahat, ya. Makanya disebut low density lipid. Di tubuh kita seminimal mungkin kita konsumsi, ya. Lebih baik kita konsumsi HDL. HDL ada di mana? Lobster. Tapi ingat lobster itu dalam air tawar ya. Lobster karang, ya, dan dasar laut itu yang bagus, ya. Makanya ikan salmon harganya mahal, ya karena dia baik sekali, ya. Dibanding ikan tadi, kecuali ikan air tawar tadi yang ada baik, yaitu jelas tadi bilang yang ada di pasaran, gabus, ya, lele itu air asal pemeliharaannya higienis, jelas, ya. Nah ini secara keseluruhan saya membaca ini semuanya bisa tersumbat pada arteri ini, ya, maupun pada venanya, ya. Nah, bisnis ini tetap nomor satu di dunia, ya. Kemudian riset kesehatan daerah 2018 ini prevalensi penyakit jantung di Indonesia sebesar 1,5%, ya. Jadi kalau ada nanti ke depan setelah selesai akan koas kan wajib Cimpro, ya. Cimpro, kemudian ujian skripsi, jangan lupa riset Anda dasarnya harus dari universitas, ya, untuk mengetahui berapa prevalensi penyakit yang akan Anda teliti, ya. Jangan sembarangan, artinya kalau kita mau penelitian yang sifatnya adalah up to date, tapi saya tidak terlalu menyarankan terlalu up to date. Kenapa? Kalau terlalu up to date itu mahal, ya. Kecuali kalau Anda mampu, ya penelitian minimal dalam penelitian paling enggak 20 juta, 30 juta ada Anda di tangan, ya. Tapi terus terang aja penelitian kita jalankan adalah yang simpel-simpel. Jadi pengumpulan data, ya seperti itu. Tapi kita cross check dengan di lapangan, seperti itu. Ya umumnya kalau masih level kalian ya atas rata-rata deskriptif ya. Kalaupun mau agak canggih sedikit deskriptif dengan pendekatan konsepsional, ya. Tapi biayanya nggak terlalu banyak. Jujur aja saya bimbing kata-kata sekalian untuk penelitian seperti itu. Ada yang konkret minta yang lebih. Kalau yang lebih saya tanya, kalau di Jambi memang ada pemeriksaan lengkap, oke. Tapi kalau nggak ada, data di rumah sakit masing-masing yang sebesar ini aja belum tentu ada. Itu mirisnya, ya. Karena bahkan ada pemeriksaan seperti yang bergantung ini tidak semua dilakukan. Hanya yang dikenal aja itu aja yang kita ada dalam proses bisa, ya. Jadi pada sebenarnya ini, ya, itu kendala saya selama ini.
mahasiswa untuk penelitian ya, baik dari silver maupun kecil ya. Oke, terus ada intermezzo. Jadi ada bayangan bahwa data-data seperti ini penting sekali untuk penelitian. Oke. Kemudian kita masuk pada materinya lainnya juga penyakit kardiovaskular paling sering adalah ya, dan pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah paling sering pada tubuh manusia minimalis apa yang sering nampak dari permukaan kulit kita? Apa yang sering terlihat? Adanya gangguan pembuluh darah. Apa kira-kira? Varises, ya, varises atau dari ya. Itu kalau varises itu kan melebar ya. Artinya kan dia sampai pembuluh darah satu bisa buka cabang banyak, ya. Bahkan dia sampai ke peri-peri. Nah, hal ini bisa disebabkan karena adanya plak-plak yang nempel di dalam endotel pembuluh darah. Jadi di lumen endotel itu mereka nempel. Ya, tadi termasuk kolesterol jahat tadi. Kalau kolesterol baik sih nggak akan, ya. Kolesterol jahat nggak akan nempel. Ya. Kenapa? Karena dia berat molekulnya tinggi. Sedangkan kalau Anda tadi saya katakan kurang minum, dalam sehari kurang minum, maka darah Anda akan kental. Konfirmasinya bahwa darah Anda kental, kalau pemeriksaannya, saya selalu ngajak kuliah, ngajak logika, benar. Hematokrit, ya. Jadi kalau hasil hematokritnya tinggi, nama lainnya kalau hematokrit tinggi apa namanya? Terjadi apa? Hemodilusi apa hemokonsentrasi? Nah, hemokonsentrasi artinya darahnya pekat. Nah, darah pekat inilah tadi yang kita kalian kurang minum, mudahnya mengendal kolesterol jahat tadi. Termasuk kalau yang letter luck nggak bisa macam-macam itu MSG. MSG begitu landing di pembuluh darah dimanapun sampai di otak, ya itu nggak akan bisa hilang semua itu, termasuk formalin nggak akan bisa hilang, ya. Makanya kalau masak kalau pakai MSG, tapi gula pasir aja cukup, lebih enak daripada MSG. Kenapa MSG? MSG itu adalah sampah dari gula pasir. Nah itu sampah justru sebenarnya, tapi masyarakat di Asia rata-rata suka. Tapi ada satu yang menurut orang Chinese ya, Tiongkok, itu ada antidotnya. Antidotnya adalah bawang putih. Jadi kalau Anda makan Indomie, rajanglah bawang putih goreng atau bawang putih segar. Ya, cemplungkan di dalam kuahnya. Kalau Anda makan mie rebus. Tapi kalau Anda makan mie goreng ya digoreng bawang putihnya. Nah, itu untuk antidot perlekatan dari MSG ke pembuluh darah. Akibatnya apa kalau MSG nempel di pembuluh darah? Bahkan di saraf terbungkus dengan MSG. Dia akan lambat respon sensoris motoris ini, ya. Dan itu sudah kami buktikan waktu saya masih residen TK dulu, kami punya penelitian gabungan dengan Prof. Asbi dan Prof. Tiga orang ya, dan Prof. Sadam. Itu kami meneliti beberapa penelitian yang menggunakan MSG. Dan itu jelas-jelas bahwa MSG itu luar biasa. Yang bingung kita, dikatakan MSG bisa menyebabkan rasa sedap. Sedapnya di mana? Bingung. Karena orang yang diolesin ditutup matanya, ditetesin air MSG, air bensin di lidahnya tidak berasa apa-apa. Tapi setelah diteteskan dalam penelitian kami dengan mata tertutup, jadi tidak tahu akan merasakan. Tidak bisa menginterpretasikan apapun. Rasa manis, pahit, pedas, asam tidak bisa. Nah, bagaimana kalau saraf kita kena? Dia tidak akan bisa merespon baik. Ya, nah, itu hati-hati. Lanjutnya adalah
patobiologi sumbatan. Patologi sumbatan ini paling ganas itu adalah aterosklerosis. Kalau aterosklerosis itu pengerasan dari pembuluh darah besar, ya, arteri itu keras seperti batu, makanya disebut atero dan sklerosis. Ya, sklerosis itu pengerasan. Kalau trombosis awalnya dari plak, plak kemudian terbentuk trombus. Trombus menyumbat dinding dari lumen pembuluh darah memenuhi keseluruhan, itu kita sebut trombosis. Makin membesar sehingga aliran darah akan melambat. Nah, aliran darah yang melambat berakibat apa tadi? Selain Anda minum kurang, hemokonsentrasi juga tinggi. Tensinya bagaimana? Pasti tinggi tensi. Jadi orang diabetes, orang sakit jantung, sama-sama aliran darahnya menjadi lambat. Manakala kalau yang diabetes, glukosanya tinggi sekali, masuk dalam aliran pembuluh darah, memperlambat aliran darah. Demikian pula tadi, kalau yang jantung, akibat banyak mengkonsumsi kolesterol, itu juga akan memperlambat. Bahkan yang kolesterol jahat akan lebih cepat mengendap. Semakin lambat, semakin cepat bertinggi. Ya. Jadi kalau Anda suka yang kayak begitu, jangan lupa konsumsi jeruk nipis, ya. Tapi jangan pakai es. Juga jangan pakai air panas, rusak, nggak ada fungsinya. Ya, ya netral aja, yang biasa. Jadi jeruk nipis biasa itu bisa melisiskan lemak. Ya. Demikian pula tadi menggunakan bawang putih, ya. Nah, jadi kalau udah di IGD seperti ini, ya. Ini kebalik-balik, ya. Kalau kondisi kritis, malah pasiennya ikut pusing. Karena nggak jelas mau dibawa kemana. Karena satu decision maker itu sangat sulit kalau Anda tidak pintar mengkombinasi antara Anda pemeriksaan fisik, vital sign, ya, kemudian Anda kolaborasikan dengan hasil lab, baru bisa ketemu, ya. Jadi semua yang dikatakan di sini tentang keadaan lemak, ya, kemudian terjadinya disfungsi endotel, itu bisa terdeteksi, ya, kalau kita periksa lab. Kalau Anda hanya menduga-duga saja sulit, ya. Makanya kalau dokter jantung biasanya langsung dia mau dikonsul kalau sudah ada pemeriksaan. Kalau Anda cuma dok gini-gini, gini, ya terus apa kamu maunya? Apa yang kamu udah kerjakan? Nah, jadi saran saya sebaiknya sebelum Anda konsul, periksa fisik, vital sign, ya, anamnesa sudah pasti harus, ya. Kemudian pemeriksaan lab itu harus dilakukan. Karena tegaknya diagnosis tanpa lab confirm, ya, artinya Anda hanya menebak-nebak, yang bahaya itu, ya. Kemudian terjadi koyaknya plak. Nah, koyaknya plaknya ini, itu tadi saya katakan, plak itu adalah endapan pada dinding endotel, ya, pada lumen, ya. Kemudian tiba-tiba dia karena kita konsumsi bawang putih, ya, atau air jeruk itu saja, dia ada koyak, pecah. Nah, pecahannya ini kalau kamu nggak banyak minum, dia timbul timbunan-timbunan baru. Nah, jadi pembuluh darah kita ibaratnya selang atau saluran parit, ya. Kalau itu nggak ada endapan tanah, maka aliran lancar. Tapi begitu ada endapan, apapun akan tersangkut di situ. Nah, itu seperti itu, ya. Kemudian juga lihat fungsi trombosit. Fungsi trombosit bagaimana? Normal atau tidak? Apakah terjadi agregasi trombosit? Agregasi trombosit itu adalah trombosit yang bergabung satu sama lain dan mengendap. Itu bahaya, ya. Makanya kadang dokternya kalau periksa agregasi trombosit, ya. Kenapa? Ya, karena jangan agregasi trombosit ini bisa berakibat seolah-olah trombositnya rendah karena terkumpul terpakai ke situ semua. Sedangkan ternyata agregasi trombosit ini
penyebabnya. Sebenarnya kalau itu trombosit enggak berkurang, ada. Cuma karena dipakai kesangkut-sangkut tadi, akhirnya seolah menurun. Makanya konfirmasinya adalah cek agregasi trombosit, ya, atau hitung trombosit. Ya. Kemudian berisiko trombosis, tadi saya jelaskan. Ya. Nah ini sebagai contoh kalau aterosklerosis, saya ceritakan tadi dari awalnya kecil sekali, lumennya awalnya mulus, kemudian ada timbunan kecil, ya. Kemudian berkumpul yang kuning-kuning itu adalah kolesterol, ya. Nah, kalau yang sudah sampai coklat itu udah tercampur dengan MSG, pewarna, ya. Pokoknya yang bersifat toksik ya, itu membuat semua bisa. Bahkan satu lagi, kalau dia tadi sudah terbentuk plak atau trombus, pasien tersebut juga menderita diabetes, tambah lagi. Glukosanya tinggi, nyangkut glukosanya, tambah keras lagi. Ya. Jadi multiple complicated terjadi. Ya. Nah, tanda-tandanya yang jelas di awal pasti ada sesak nafas, khususnya pada saat aktivitas. Ya. Pada pasien jantung ini pada malam hari rasanya tidak nyaman, walaupun sudah pakai AC. Pasti ciri khasnya dia akan membuka jendela, walaupun sudah ada AC. Kenapa? Saking sesaknya. Ya. Dan yang paling sering terjadi apa? Khawatirnya dyspnea di pop. Paling ngeri, ada dyspnea di pop. Terus dari dada kiri ke jalan ke leher. Jadi kalau Anda anamnesa sambil tanya, Ibu, Bapak, bagaimana? Rasa nyerinya gimana, Bu? Nyeri di dada kiri saja atau sampai ke leher atau sampai ke punggung? Itu untuk mendeskripsikan bahwa ini serangan jantung atau bukan. Tapi kalau dia bilang tadi ada dong nyeri dong pagi hari biasanya pada saat dingin itu kita sebut angina pectoris. Ya. Jadi pada hawa dingin tiba-tiba nyeri dada dan sifatnya tidak permanen. Ya. Hanya beberapa menit ya, kemudian menghilang. Nah, itu Anda harus bisa deskripsikan jenis nyeri dadanya seperti apa, ya. Dan juga hati-hati jangan Anda mendeskripsikan nyeri dada, terus nyeri ulu hati, pasien bilang nyeri ulu hati dok, tapi masuk ke belakang. Jangan deskripsikan sebagai nyeri jantung, hati-hati, ya. Ini seringkali keliru, ya. Jadi tolong diperiksa pemeriksaan fisik benar, ditekan titik epigastriumnya. Kalau emang nyeri sekali belakang kiri, itu hati-hati dengan empedu. Ya. Bahkan orang ada yang pelan, gastritis juga bisa jantungnya ketekan, sehingga nyeri juga. Nah, itu harus pintar-pintar kita anamnesa, koordinasinya dengan pemeriksaan fisiknya. Ya. Kalau jantung kan pastinya kamu juga perlu lihat juga ya, perfusi jaringannya bagaimana, bibirnya biru atau tidak, jari-jari tangannya biru atau tidak, ya, diagnosis, ya, ingat. Dan itu pada saat palpitasi, perfusi itu wajib, ya, gimana yang redup, gimana yang tetap, ya, perhatikan benar, gimana terjadi nggak pembesaran jantung. Tapi kalau pembunuhan mungkin tidak ada pembesaran jantung, ya. Nah, tapi perlu secara rinci lah, ya. Dan ini rata-rata 20% orang dewasa yang hidup di perkotaan. Ya. Kalau di perkampungan, ya mungkin perkampungan juga sekarang sudah jarang yang perkampungan. Kecuali kalau di dalam hutan benar, ya. Itu baru boleh bebas. Tapi kalau di perkampungan itu juga makanannya dan dari ya tidak menutup kemungkinan terjadi gangguan hipertensi dan dislipidemia. Ya. Dan biasanya penyakit jantung ini
terjadinya juga komplikatif. Awalnya dari hipertensi ringan, kemudian diperberat oleh adanya hiperglikemia. Itu bahaya yang menyebabkan komplikatif, akhirnya juga antara jantung, diabetes, stroke. Ya, itu kita khawatirkan. Dan itu bisa dibantu, kalau yang seperti itu bisa dibantu dengan pemeriksaan mikroalbumin. Mikroalbumin ya, itu diambil dari urin atau darah. Untuk menyingkirkan, mikroalbumin itu bisa menyingkirkan PJK, ya, stroke, nefropati diabetes, gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis. Itu penelitian saya waktu spesialis saya itu waktu itu, ya. Mungkin bisa lihat di website ya. Itu saya termasuk peneliti kedua setelah Prof. Ya. Penelitian saya tentang mikroalbumin, peranan mikroalbuminuria pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Mikroalbumin mampu mendeteksi screening awal untuk 5 penyakit. Ya. Dulu waktu saya penelitian itu masih mahal sekali belum saya peneliti. Mungkin saya pre dan post saya lakukan 2 kali. Jadi satu set pada saat itu satu pasien, karena saya sendiri keluar biaya karena belum ada di lab itu masih baru ya. Jadi kalau kami di UGM selalu penelitiannya yang up to date, nggak pernah yang abal-abal, harus up to date, yang terbaru dan terbarukan. Ya, bayangkan dulu harganya untuk satu pasien pemeriksaan pre dan post itu sekitar 500.000 kali 120 pasien saya. Nah itu dia benar. Maka saya katakan kalau mau yang mau pakai pohon, paham prospektif dia itu, apalagi cash control. Nah, kita mau bikin cash control, kasusnya di rumah sakit dibandingkan kontrolnya susah. Apalagi pasien di Jambi gitu lah. Selama saya bimbing kurang kooperatif, ya kurang kooperatif. Ya memang sih tanda kutip ya. Saya dulu penelitian, kalau emang mau sakit, saya kan harus keluar biaya juga. Dia datang, dia pulang, saya ongkosin pulang pergi. Makan saya kasih free, minum free. Bahkan kalau dia suatu itu saya butuhkan, saya biaya ongkos vaksin ke rumah sakit. Kalau darurat benar, karena itu ternyata dia yang possible, yang benar-benar masuk. Nah, kita harus merelakan seperti itu. Nah, makanya kalau untuk skop kalian itu kalau saya kami tidak perlu menerapkan hal itu khusus yang cukup sederhana tapi sampelnya ada, ya. Gitu. Jadi jangan wah kenapa kok gini-gini aja dok? Nah, ya, kalau kamu sanggup punya modal hilang, ya. Karena jangan sampai begitu saya kasih judul yang bagus, penelitian yang bagus, dananya nggak ada, kan mentok. Ya. Karena saya bukan tipe orang yang suka bisa mahasiswa. Ya. Faktor risiko utama ya, di sini kita harus tahu dislipidemia, jadi kamu udah paham ya, kuliah dari itu. Kemudian hipertensi, ya, kemudian juga diabetes mellitus, kemudian satu hal lagi, perokok ya. Perokok ini juga memperberat, baik memperberat kondisi di diabetesnya sendiri maupun di jantung, ya. Karena ingat nikotin, ya, nikotin terkandung itu, ya. Dan satu hal lagi nanti ada tabelnya itu mengenai ada sih grafik ya antara perokok dan non-perokok. Kemudian juga tentang obesitas ya. Ya.
Sama. Yang di rumah nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Oke, lanjut ya. Faktor risiko tambahan itu adalah usia. Oh masih ya? Sekarang ini udah Oke, lanjut. Jadi risiko tambahnya adalah usia. Ya. Kalau yang terkena ini adalah usianya masih muda, itu prognosisnya bagaimana menurut Anda? Kan pada umumnya penyakit jantung ini dominannya orang dewasa. Kalau di usia muda, logikanya gimana? Lebih baik. Karena logikanya apa? Kalau lebih baik, masih ada waktu untuk diobatin. Enggak juga. Karena bisa dia prognosisnya buruk. Ya. Kalau kondisinya disertai dengan kelainan katup jantung dari lahir, nah itu ya hati-hati. Itu harus diganti dengan tiruan, jantung tiruan. Kalau enggak, dibablas, ya, enggak tertolong. Ya, itu jadi jangan Anda anggap kalau masih muda nggak apa-apa tuh. Jadi prognosisnya masih baik. Nah, Anda harus teliti dulu, harus ditelusuri. Di keluarganya bagaimana? Ada nggak riwayat
penyakit jantung di usia muda. Hati-hati. Nah, biasanya itu karena kelainan akut jantung, ya, kelainan bawaan. Nah, kalau kelainan bawaan agak berisiko, ya. Nah, kemarin sebagai contoh aja kemarin anak buah saya anak juga demikian. Bahkan dari sini sudah diperiksa, dikonfirmasi ke harapan kita. Di harapan kita dirawat terus setiap tahun sampai 10 kali, 20 kali. Yang terakhir dia mau dipasang nunggu umurnya 5 tahun, ya, baru dipasang, rencana mau dipasang jantung bawaan jantung buatan tuh. Ternyata sampai bagian kepalanya nempel, bagus. Karena risiko anak kecil itu, apalagi masih balita, ya. Masih balita, itu risiko banget. Karena kan namanya bedah jantung itu perdarahannya kuat, ya. Belum lagi faktor stres anak pada saat akan dioperasi, itu menyebabkan apa? Menyebabkan pembuluh darahnya lebih kencang kalau dibuka muncrat. Makanya faktor stresor itu cukup mengerikan. Makanya di sini juga termasuk stres. Stres itu termasuk memperberat kondisi jantung. Jadi sebisa mungkin kalau ada kasus, ada masalah, yang didampingi dengan doa, ya. Dan harus bersifat, punya sifat apa? Legowo, ya. Ya terima apa adanya, jangan dipaksakan. Apalagi kalau udah ada gangguan jantung. Karena begitu dipikirkan terus sampai stres, itu yang bikin aliran darah menjadi melambat. Aliran darah melambat memperberat kondisi jantung. Ya. Kalau aliran darah melambat, logikanya asupan angkutan oksigen untuk seluruh tubuh minimalis, berbahaya. Ya. Jadi kita kalau berpikir harus secara logis. Ya. Hiperuremia, ini asam urat juga akan menyebabkan kaku pembuluh darah. Nah, kalau kaku sendi masih mending, tapi kalau udah kaku pembuluh darah, nah, itu jantangan yang bisa, ya. Cenut, nah itu susah. Kita harus segera diobati, ya. Kalau nanti asam urat apa? Herbal dari makanan kalian apa? Yang sering ada abaikan, membantu untuk mencegah asam urat ini. Apa ya? Buah apa? Ada hobi jus nggak? Hobi jus ya, sama jus. Jus aja. Harus pilih. Oh ini aku tadi makan soto betawi. Tapi suka itu soto betawi. Oh harus makan tunjang. Nah, pilihlah jus sirsak. Segar enak, ya. Apalagi dapat susu. Tapi itu paling ringan aja, jangan lupa. Kalau tensi tinggi, minum jus timun atau timun kerok. Makanya kalau lebaran kan sering kasih jus apa timun kerok campur sirup melon, ya. Nah, kasih es segar. Itu juga begitu. Udah makan gulai, makan tempoyak, coba tensinya tinggi, rendah, minum jus tomat, dan juga sama jus timun. Makanya kalau di daerah-daerah Medan, ya, saya sering kalau tebing itu beli jus itu, jus timun, jus timun atau jus belimbing. Selain makan apa? Sampai orang tertidur. Nah, itu kan sering makan durian, ya, durian sama ketan. Nah, itu minumnya harus itu. Karena di sekitar tebing tinggi itu kan kuliner-kuliner tradisional, ya. Oke, jadi faktor risiko tambahan di 4 ini tadi, usia, kurang aktivitas fisik, ya, karena kurang gerak. Otomatis kalau kita kurang gerak, aliran darah tidak lancar, ya. Tapi akan berbeda, ingat ya,
Seperti saya bukan penderita jantung, tapi saya punya kelainan di gaster saya. Gasternya itu ukurannya lebih besar dari orang normal. Jadi G-shape waktu itu udah periksa ke di UBI, itu G-shape di endoskopi. Itu emang langka. Nah itu G-shape itu panjang sekali. Dari antro ke pylori itu panjang banget. Jadi sempat saya dikatakan dengan terus ini katakan adanya kanker. Nah, saya di Jakarta kontrol seluruhan. Jadi biomarker untuk liver, untuk lambung, untuk empedu, bahkan sampai usus. Alhamdulillah normal negatif. Dan cuma yang jadi permasalahan terakhir akhirnya baru ketemu. Jadi saya sambil di endoskopi, saya sambil diskusi dengan beliau, sambil melihat di monitor, gitu. Jangan lupa ini kan ada asistennya, dok, di biopsi, ambil biopsi, pakai jarum, kan kelihatan di monitor dan saudara, itu diperiksa juga. Semuanya alhamdulillah lumayan bagus semua. Cuma memang untuk mencapai sampai ke bawah itu jauh sekali. Itu makanya disebut lainnya. Nah ini faktor sebabnya berkaitan dengan jantung. Karena saking panjangnya, dia itu kalau full makanan akhirnya makan diafragma, timbul rasa sesak di dada. Awal saya curiga, kok saya jadi orang mati jantung, enggak ada riwayat, nggak ada apa. Dan saya selalu alhamdulillah normal. Gitu. Jadi hati-hati kalau yang kondisi ini saya sharing ilmu ya, saya sharing pengalaman. Artinya kalau Anda mendeskripsikan suatu diagnosis hati-hati, ya. Jadi banyak sekali. Jadi minimal kalau ada gangguan sesak, jangan lupa sarankan endoskopi. USG abdomen selain orang foto bilateral. Ya. Kalau orang foto bilateral kita mulai gimana parunya, gimana jantungnya, ya. CTR-nya bagaimana, melebar atau normal. Ya. Kemudian kondisi patologi sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini bisa dilihat dari pemeriksaan labnya nanti. Ingat, pemeriksaan lab ini berfungsi sebagai screening dan pelapisan. Bisa untuk diagnosis, bisa untuk periksa mencari faktor risiko, bisa untuk evaluasi terapi, bahkan prognosis. Ya. Jadi tinggal kamu periksa yang mana yang dipilih. Ya. Ragamnya banyak sekali. Nah di panel-panelnya banyak. Ya. Nah, ini. Kalau lemak darah tuh segini banyaknya. Ya. Jadi jangan kamu, ini saya juga sering kritik tentang sejawat yang udah spesialis. Jangan pemeriksaan profil itu irit. Hanya kolesterol total aja. Apa yang mau diketahui? Cuma kolesterol total. Ya. Kan kolesterol total tinggi, ya, itu belum tentu yang lainnya tinggi. Jadi ya harus satu paket. Cuma diyakini paling irit. Padahal dari BPJS pun sorotan. Karena kan berbeda. Kalau penghitungan kolesterol HDL, pada umumnya kalau dilakukan yang biasa di rumah sakit itu sistem hitung, bukan diperiksa. LDL-nya itu bukan berdasarkan apa? Ya benar. Dari hasil hitungan. Nah, kalau yang mau benar-benar pemeriksaan asli dengan alat itu mahal. Kalau itu. Jadi itu udah dibikin irit gitu. Tapi tidak akan salah. Ya. Nah di sini jelas LDL jahat. HDL minimal juga risiko. HDL itu harus di atas 55. Kalau dia 10, 15, risiko untuk
kolesterol, jantung, ya. Pasti itu. Terus apalagi trigliserida. Trigliserida ini sering terasa di mana? Di tengkuk. Jadi kalau tengkuk kamu rasa kaku, ya, sakit, nah, itu trigliseridnya tinggi, ya. Hati-hati. Nah, ini suka makan jeroan, ya. Nah, kalau yang mahal ini ada ApoA, ya. Apoprotein A1, apoprotein D, dan glicoprotein A, LPA. Ini pemeriksaannya mungkin sekitar 2,5–3,5 jutaan per parameter. Ya. Tapi kalau semakin banyak yang periksa, bisa lebih murah. Karena apa? Reagennya itu mahal. Kalau satu reagen itu harganya 25 juta, ya. Kemudian dibuka hanya pemeriksaan hanya 10. 25 dibagi 10 berapa? Kami berhitungnya begitu. Kamu buka itu mungkin, gitu kan? Nah, makanya kalau supaya banyak, supaya murah, kita pooling, kita kumpul. Nah, ini seringkali dokternya nggak ngerti, pasiennya juga nggak ngerti. Kenapa mencari ini dok? Bisa aja hari ini kamu bisa. Mau bayar 25 juta? Mau bayar 5 juta? Tergantung parameternya itu macam-macam. Nah, supaya murah, dikumpulkan. Karena kan pemeriksaan ini kan kadang dokter yang ahli-ahli sub ya, kasus spesialis itu biasanya pemeriksaannya maunya yang lebih paten. Nah, tapi kita kumpulkan, nggak bisa kita minta hari ini. Nah, itu bisa kita kumpulkan supaya jatuhnya bisa terjangkau, yang murah. Jadi bukannya yang kenapa kita apa nggak mau apa misalnya nggak ngayomi pasien, bukan. Ya bisa aja, makanya kalau di Singapura, kayak di Eropa, di Amerika, mereka tergantung orang yang mau periksa apa, dokter periksa apa. Ya, kalau nggak ada ya udah, nanti biayanya tinggi ya itu hasil mahal ya. Tapi kan orang Indonesia senang ya, kalau dia berobat itu mahal, obat langka aja. Padahal di Indonesia juga ada. Tapi waktu ditawarin, kira-kira kepala. Tapi begitu pemeriksaan di Penang, oke-oke aja. Jadi miris kalau saya bilang. Makanya kali ini ada diskusi nasional. Khusus untuk Sumatera ini miris kalau pemeriksaan. Karena lebih senang berobat ke Penang. Loh, emang Penang itu dokternya lebih pintar dari Indonesia. Sebenarnya udah tua-tua, Indonesia cuma tua semua itu. Yang jadul. Ya di Indonesia ini banyak yang pintar, tapi syaratnya labnya digunakan. Nah di sana benar-benar sesuai prosedur kedokteran. Begitu datang anamnesis, pemeriksaan fisik, dokter umumnya nih, dia sudah langsung periksa lab sederhana. Apa? Darah rutin atau darah lengkap, ya. Kemudian urin, kreatinin, SGOT, SGPT itu wajib urin periksa. Begitu ada kelainan, dia langsung sodorkan ke spesialisnya. Tapi sudah ada rekor pemeriksaan berikutnya. Nah seperti itu. Jadi bukan berarti kita ilmunya jauh dari mereka ya. Kebalik ya. Apalagi kalau patologi kliniknya. Kita dengan Singapura dengan Malaysia masih bisa kita jauh. Ya. Nah, kalau di Indonesia spesial patologi klinik, dia ahli imunologi, dia ahli mikrobiologi. Ya. Mikrobiologi sekarang itu kan pecah dari kami, itu kan yang bikin pecah itu kan UI. Sebenarnya nggak setuju seluruh Indonesia, cuma UI yang pecah-pecah. Nah, padahal mikrobiologi itu sebenarnya miliknya kampus, bukan milik klinis. Mikrobiologi sendiri itu ada di patologi. Ya, patologi. Nah, kalau di Malaysia, Singapura, mereka patologi kliniknya nggak ada tuh semuanya. Mereka cuma salah satu. Kita ada hematologi, ada kimia klinik, ada onkologi, ya, ada imunologi, ada virologi, ya, parasitologi masuk di situ, ya, bahkan imunologi masuk. Nah, kalau mereka cuma salah satu, dia ahli hematologi aja, bukan sub loh. SPPK-nya dia bidangnya hematologi, bidangnya virologi. Kalau kita semuanya, makanya kuliah di kita farmakologi klinik itu hampir 7 tahun, ya, include sampai S2, ya. Makanya biaya kuliahnya juga lebih mahal dari
beda. Dua hal setara dengan ortoped BPKP, ya. Ya itu makanya. Jadi bukan yang kamu murah ya. Jadi cuma di sini ini nggak begitu dihargai. Itu yang saya bilang. Ya. Ya terus terang ngomong apa adanya sama junior ini saya. Kamu majukan PK di Jambi. Saya sudah berusaha kuat tenaga, ya terbukti kan. Siapa yang tidak ngikutin, ya akan melengsar dari BPJS. Tapi kalau ngikutin BPJS itu seiring dengan PK. Ya karena emang basicnya kok. Kenapa coba mau diperiksa labnya nggak ada, atau diagnosis muncul dari ya. Oke. Tapi alhamdulillah banyak dari generasi dari anak buah saya ada yang ngambil PK, ya. Ada beberapa sekarang lagi pendidikan dan juga ada yang PA, ya. Nah ini kalau DM, saya kira kalian harus paham ya semua pemeriksaan glukosa wajib diperiksa, profil lipid juga, mikroalbumin apalagi, HbA1c, ya. Ini sekedar intermezzo. Kalian mungkin sering dengar adanya HbA1c. HbA1c itu juga bukan diperiksa suka-suka hati. Nah ini terjadi di Jambi juga. Yang BPJS juga nanya ke saya, Alisis Evaluatif ini, gimana dok? HbA1c kok kapan-kapan aja diperiksa suka-suka hati? Ya silakan ada jelaskan ke dokter. Kalau saya jelaskan sudah cukup banyak saya menjelaskan. Karena HbA1c itu bukan pemeriksaan rutin yang harus diperiksa. HbA1c itu diciptakan untuk memfollow up kondisi 6 bulan kebelakang. Berhasil tidaknya terapi diabetes mellitus, berhasil tidaknya diet pasien yang disarankan oleh dokternya. Gitu. Jadi bukan yang HbA1c itu kan koreksinya apa? Untuk terapi follow up, ya. Nah kalau di Jambi berbeda. HbA1c gunanya untuk supaya insulin keluar. Nah ini juga jadi dilema. Bisa bilang ya terserah aja selama negara mampu. Saya kira nggak mampu juga. Ya, jadi jangan Anda pikir HbA1c itu dipakai kapan aja. Ya, jadi setahun itu cuma 2 kali, ya pemeriksaannya. Makanya BPJS nanggung tuh setahun cuma 2 kali. Nah kalau BPJS diminta terus ngomong, ya nggak mau. Pemeriksaan sendiri juga mahal, ya. Jadi saya sarankan pada Anda calon dokter, ya, dokter umum minimal harus tahu HbA1c itu apa, ya. Nah ini bisa Anda lihat nanti di grafik ini. Ini sebelah kiri itu melihat dari risiko CPD, ya, mulai dari risiko yang ringan, sedang, berat, sangat berat, ya. Yang merah itu sangat berat, ya. Nah, ini ditinjau 5 tahun ke depan, gitu. Ini dari penelitian mereka. Kemudian yang kolom kedua, ketiga, ini dilihat manfaatnya setelah dilakukan pencegahan. Ya, setelah dilakukan pencegahan berapa persen? Rata-rata penurunannya 20% untuk kadar kolesterol totalnya dan 20% untuk tensinya. Ya, jadi kalau hipertensi dia akan menurun sekitar 20%. Ya. Nah, yang manfaat kedua jelas itu jumlah yang dibutuhkan untuk mengobati ya, selama 5 tahun untuk mendapatkan 1 kasus. Ya. Ternyata dengan demikian berkurang secara signifikan hasilnya. Yang awalnya kan manfaat pertama dia lebih dari 10 per 100 pasien. Nah kalau ini pada pasien yang bukan diabetes dibandingkan antara perokok dan tidak perokok. Ya. Nah kamu lihat itu yang merah itu yang risiko tinggi sekali. Ya. Nah itu pada usia 70, 60 sudah bisa terlihat. Ya. Kalau 50 hanya sebagian kecil sesuai dengan tensinya.
Kalau di usia 50 yang di ujung itu baru muncul, ya, apabila rasio antara kolesterol total dibanding HDL poinnya 8, itu usia 50, itu yang berisiko tinggi, ya. Nah, pada usia 60, 70, ini rata-rata dia mulai risiko dari hasil rasio 7 sampai 7 rasio dari total kolesterol ya dibanding HDL ya. 7 sampai 8. Itu pada yang bukan perokok. Yang pada perokok lebih ngeri lagi. Rasio 4 sampai 8. Jadi bukan berarti perokok ini tidak memperberat kondisi jantung. Ini yang mempengaruhi di sini. Ya. Karena jantung itu sangat prinsip kolesterol itu tidak boleh tinggi. Jadi kalau membaginya, artinya kalau kolesterol total dibagi HDL dapat poin 8, itu berarti kolesterol itu totalnya. Berarti trigliseridnya mungkin bisa 400 lebih. Nah, untuk yang demikian di kami, makanya ada pemeriksaan LDL direct. Kalau misalnya pemeriksaan LDL direct, artinya trigliserid dihitung secara manual, itu nggak sanggup lagi, dia udah di atas 400, makanya konfirmasinya harus pemeriksaan LDL direct supaya hitungannya trigliseridnya bisa terhitung, begitu. Ya. Ini juga sama, silakan nanti saya jelaskan ya. Artinya yang merah dan merah bata, yang tua dan yang muda itu risiko yang sesuai dengan ringan, sedang, berat. Dan ini juga nanti dibandingkan dengan diabetes. Diabetes jelas kolesterolnya yang pada perokok tetap sama kayak tadi, cuma lebih banyak lagi, ya. Sesuai dengan rentang tensinya. Nah, di sini kamu lihat mulai dari usia 50 dengan sebagai perokok dengan rasio 45 sampai 8 itu sudah dimulai, ya. Dengan tensi 180 per 108. Kemudian sampai di umur 70, 60, 70 itu kisaran ada di tensi 140 sama 120 umur 70. Tapi syaratnya itu tadi, rasio dari kolesterol total di bagian HDL itu didapat nilai yang pada yang pada bukan perokok itu dimulai dari rasio 4 sampai 8, ya. Tapi hanya seperempatnya itu, kalau boleh dihitung seperempat setengahnya kalau digabung seperempatnya lah. Tapi kalau yang pada umur 70, pada yang perokok itu lebih banyak, hampir 3/4-nya, ya. Ya nanti ada tamatin ya, itu bisa paham baru, ya. Nah, kemudian SKA atau sindrom koroner akut ini adalah bagian dari penyakit jantung koroner, ya. Penyakit jantung koroner ini tambahan yang baru. Penyakit jantung koroner itu ada dua, sekarang sudah dibagi atas dua, sindrom koroner akut dan sindrom koroner kronis, ya. Nah, kalau sindrom koroner akut ini dibagi atas dua lagi, ya. IMA atau STEMI, ya, ST elevasi, ya, miokard infarct, atau IMANES atau nama lainnya adalah M-STEMI, non ST elevasi miokard infarct, ya. Nah, ini dibagi atas dua. Nah, itu bisa dilihat itu dari kurvanya, ya, pengaruh dari risiko kolesterol. Oke. Nah, kalau yang sindrom koroner kronis ini pada poin kategori 1 ini kita kenal dengan angina pectoris tadi. Nah, angina pectoris termasuk sindrom koroner kronis karena dia akan muncul pada setiap udara dingin, nyeri dada, ya, setiap udara dingin di pagi hari khususnya, ya. Nah, ini dia masuk sindrom koroner kronis. Tapi kalau yang kita khawatirkan justru SKA, sindrom koroner akut,
Ya. Nah, cuma saudara koroner akut ini ada dua, ya, stabil dan non stabil. Resikonya jelas yang berat yang stabil. Ya. Tapi yang non stabil pun juga harus diobati karena bisa berubah menjadi stabil. Ya. Nah, ini masuk pada biomarker pada SKA, sindrom koroner akut. Nah, ini. Jadi memang dengan materi ini cukup banyak, ya, gitu, cukup banyak. Makanya kuliah ini selalu diberikan pada saya. Karena yang, mohon maaf, kalau ngajar ini harus tahu di lapangan, harus pernah dengan pasien. Ya. Saya waktu di Jogja, waktu di Jakarta, ada pasien, tapi di Jambi nggak boleh pasien. Karena biasanya pasiennya lebih banyak saya daripada internis. Makanya, bukan. Makanya waktu teman saya dari alumni UGM cuma tanya gimana mas pasiennya. Karena saya boleh tanya gitu. Ya, pasiennya kan hampir setengah Jogja. Ya, sampai saya nggak bisa istirahat. Mau pergi aja datang lagi datang. Ya, karena pemeriksaan kami selalu selain diagnosis, pemeriksaan fisik, anamnesa, saya selalu diiringi dengan pemeriksaan. Jadi lebih tepat. Ya, alhamdulillah saya juga tarif pasien juga nggak terlalu mahal. Tapi kadang saya sering cek, ya, cross ini apa, saling silang. Jadi yang miskin dari yang kaya. Jadi pasien saya juga banyak kota sampai petani, ya, sampai gubernur. Waktu saya di saya masih residen waktu itu. Tapi saya, jadi di sana mereka kehilangan saya. Di Jambi itu ada dokter umum yang awal, dokter umum jadi spesialis itu sudah ada di saya yang dokter ada. Setelah saya pindah, pasien saya banyak konsul, saya jelaskan, kamu silakan periksa dengan dokter saya, dokter anda. Dia ada di sana. Kalau saya di sana, rumah saya di sana. Nah itu pentingnya kenapa saya jelaskan begini, bahwa pemeriksaan lab itu sangat membantu Anda untuk menegakkan diagnosis. Dengan kevalitan diagnosis Anda, pasien Anda otomatis akan meningkat. Nah, cuma saran saya, kalau kamu udah pasien banyak, modelnya kayak saya. Kalau yang miskin ya jangan terlalu tinggi-tinggi amat. Apalagi pasiennya itu mulai dari petani loh, yang cuma jualan timun, jualan tomat. Mereka tuh sampai berani datang berobat saya karena saya orangnya kayak gitu. Kalau nggak mampu saya nggak tarik tahu biaya. Obat tetap saya kasih, ya. Obat tetap saya kasih. Kalau saya harus nggak mungkin. Saya harus jadi obat. Jadi bagaimana? Kalau yang mampu saya bisa. Ya. Nah ini bisa dilihat di biomarkernya yang paling umum di sini. Nomor satu adalah AS, ya. AS itu high sensitivity troponin T atau troponin I. Ini sekarang. Ya. Kemudian yang kedua CKMB. Nah CKMB ini setingkat apa? Setingkat rumah sakit infeksi harus ada, tipe dia harus ada. Dan ini bisa dihitung jari, bukan saya ngomong, fakta. Ya. Di mana ada saya baru ada CKMB. Kalau kamu ke Petrohem Kambang ada, Pengerti ada, Sabar ada. Kalau itu nggak bisa jadi. Justru CKMB ini itu bisa mendeteksi kalau troponin juga lagi mahal. Ya. Ini domainnya spesialis atau spesialis jantung. Gitu. Ya. Kalau sebatas kalian cukuplah CKMB, itu bukan mendeteksi. Ya. Terus LDH, lakto dehidrogenase, itu juga bagus juga. Ya. Nah kalau yang ketiga, cardiac myosin binding protein C, cium IC ini agak mahal. Udah bau-baunya udah di atas 2 jutaan. Ya. Apalagi BNP, anti-BNP ini adanya di Pondok Indah. Ya. Kemudian harapan kita, tapi yang VIP-nya. Ya. Nah, di RCM pun juga yang VIP-nya. Karena kalau BNP ini cukup mahal. Misalnya dari 3,5 dari 5 juta. Tergantung banyak pasien. Semakin banyak pasien yang diperiksakan, semakin murah. Gitu.
Ya namanya juga kita dagang. Ya, ya nggak mungkin malah mau jadi rugi gitu. Makanya kalau emang nggak banyak yang meriksa kita nggak ada kan. Ya. Tapi begitu kami dapat kunjungan dari Kemenkes, dok, saya selaku SPPK senior, ditanya oleh Kemenkes gimana dok, kombinasi pemeriksaan lab ini, saya kasih ini. Yang untuk sederhana aja ini, itu miris. Apalagi yang medium, canggih, so canggih, itu goreng. Wah kok begini dok? Ya gimana lagi? Tanya lah sama beliau. Nah, makanya saya lebih respect kalau teman-teman yang diperinci banyak kan dari UGM dari Bungo juga campuran. Mereka peduli dan mereka pasti periksa ya. Makanya di Bungo labnya maju. Karena dokter-dokternya sekitar situ juga peduli lab. Ya. Nah, seperti itu. Jadi saya harapkan bukan kita mau membeda-bedakan, tapi kenapa sih nggak berubah supaya masyarakat Jambi ini nggak berobat itu. Mobil kita ini bisa loh periksa. Gitu, ya. Kayak Prodia aja terpaksa, dia harus merujuk kemana? Ke Pekanbaru, gitu. Prodia Pekanbaru, karena di Pekanbaru banyak yang bisa. Jadi kalau ada yang periksa umpamanya Pak Bumi atau apa, ini Pro BMP ada minta, itu mungkin satu di antara jutaan orang yang diperiksakan. Makanya dirujuk ke Pekanbaru. Atau kalau Pekanbaru habis, yang di Jakarta. Seperti itu. Ya. Tapi sekarang udah zaman canggih kok. Jadi pemeriksaan cukup dikatakan melalui internet dan masuk data hasil keluar. Cuma biaya pemeriksaan jelas pasti mahal. Ya. Nah ini resiko PJK itu seperti domino. Ya. Kalau domino kalau kita kumpulkan tegakkan, kita lepas akan runtuh satu persatu. Ya, dengan cepat. Nah artinya apa? Kita berkejaran dengan penyakitnya. Semakin kita cepat memeriksa labnya, semakin tepat, semakin teratasi penyakit jantung. Ya. Nah ini profil lipid itu tadi yang saya katakan. Jadi cuma profil lipid itu apa? Kolesterol total, HDL, LDL, ya, triglycerid itu yang kita sebut profil lipid. Kalau HCRP, high sensitivity reactive si reaktif protein itu tujuannya untuk pemeriksaan inflamasi akut. Jadi kalau ada serangan yang baru terjadi inflamasi, periksa CRP yang paling murah, yang paling sedang lebih akurat adalah HSCRP, tapi harganya lebih mahal, ya. Itu. Nah, small dense LDL ini yang saya katakan tadi. Kalau triglyceridnya di atas 400, maka kita sarankan untuk periksa small dense LDL atau nama lainnya adalah LDL direct. Ya. Itu harganya memang agak mahal, tapi akurat. Ya. Nah, SK kita sarankan HCRP dengan CK dan CKMB. Ya. Nah ini yang makin di sini untuk diskusinya dokter ini agak mahal-mahal semua. Ya. Karena ini pemeriksaan canggih semua. Ya. Jadi yang paling murah di situ adalah mikroalbumin, ya. Yang paling murah. Mungkin sekarang kisarannya sekitar 150-an. Ya. Kalau dulu zaman saya 500 pemeriksaannya per pasien, sekarang 150-an. Kalau von Willebrand faktor PWF ini mahal. Ya. Trombomodulin ini juga mahal. Trombomodulin, kemudian S-selectin, ICAM1, PCAM1, nitric oxide. Nah ini untuk melihat apa? Untuk melihat apa? Radikal bebas. Ya. Ini nitric oxide. Kemudian mikroalbumin urin, harus di I1. Ini juga yang sering digunakan untuk disfungsi roda pada jantung dan daerah femur, paha. Ini seringkali terjadi varises. Ini diperiksa ini. Ya, kalau memang itunya tinggi, maka baru dilakukan bedah atau terapi. Ya. Terapinya bisa injeksi, bisa oral.
Nah, diagnosis IMA, ingat WHO ada 3 yang Anda ketahui. Periksalah enzim tanda jantung, ya. Hasilnya bagaimana, kemudian rangkuman gejala klinisnya, dan hasil EKG-nya bagaimana. Ya. Nah, ini tes laboratorium tanda jantung banyak sekali. Yang paling sederhana adalah CK, CKMB, LDH. LDH ini juga termasuk pemeriksaan yang sederhana tapi tidak pernah ada. Jadi kalau penyakit jantung, semua minta troponin T, troponin I, padahal harganya mahal, dan BPJS ngomel-ngomel. Kalau pasiennya tipe C, rumah sakit tipe C, tipe D itu nggak ditampung. Ya, sekarang karena kita komplain, SPK komplain karena dokter jantung maunya troponin, gimana? Agar subsidi, troponin T yang masukkan. Troponin I itu kalau benar-benar darurat banget, ya, jadi tidak digelontor. Myoglobin masuk, ya, tapi mahal ini, ya. Myoglobin ini sekitar hampir 3 jutaan. BNP lebih lagi, homosistemnya lebih lagi. Dan juga yang mengkhawatirkan di sini tingkat pemeriksaan BPJS bersama rumah sakit tipe C di Jawa dengan di sini beda. Itu miris, saya nggak bisa ngomong lagi. Bahkan teman-teman dokter yang ada di BPJS saya tanya, katanya ketawa. Ada tidak saya juga. Kalau yang ini tipe C-nya itu Al-Qadari. Tapi kalau Anda periksa di Jakarta, jadi kalau Anda dirawat di rumah sakit tipe C Jakarta, jangan khawatir, pemeriksaannya canggih, tapi masuk BPJS. Ya, itu fakta. Karena saya ngalamin, gitu ya. Itu kemarin saya kontrol semua itu, saya free. Ya, alhamdulillah, saya bilang saya respon, ya free. Alhamdulillah. Ya, pemeriksaannya canggih-canggih semua, ya, biomarker kanker semua, tapi alhamdulillah masuk. Karena mulai dari kondisi ini sudah sama mata air itu juga, ya. Oke. Dan ini sudah saya sebut semua. Coba Anda lihat ya. Kalau CKMB hasilnya apa? Puncaknya itu pada 4-8 jam. Ya, itu yang baik setelah serangan IMA. Kalau kebetulan pasiennya adalah IMA, infak miokard akut, ya, itu 4-8 jam setelah serangan. Itu bisa diperiksa dengan CKMB. Nah, puncaknya pada 12-24 jam. Ya. Dan menurun pada hari ketiga. Nah, kalau dia nyarinya periksa ke rumah sakitnya atau ke klinik Anda, itu udah hari ketiga diperiksakan, makanya pentingnya anamnesa. Jadi nyeri dadanya kapan Bu? Pak, nah, itu lebih hari yang lalu dok. Berarti kalau ada periksa untuk ini CKMB nggak ada manfaatnya, karena sudah menurun, sudah landai, ya. Jadi dia lebih efektif pada 1 hari, 12-24 jam pertama serangan, ya. Itu untuk iman. CKMB ini adanya di mana? Di mana aja, adanya di otot jantung dan otot skelet. Nah, CKMB ini sering sekali juga bisa untuk mendiagnosis kalau terjadi kecelakaan. Nah, artinya kecelakaan lalu lintas. Seseorang untuk forensik itu bisa dilihat dari CKMB-nya. Manakala ini dada terbentur stir, ya, mungkin ABS-nya nggak berfungsi, ya, terbentur stir, pasiennya mati. Untuk membuktikan bahwa ini dia mati karena benturan atau dipukul, polisi sekarang forensik sudah namanya patologi klinik itu kerjasama selalu dengan forensik. Jadi anak buah saya juga ada di forensik. Gitu. Karena analis forensik bagian dari patologi klinik. Dan makanya waktu kemarin ada acara patologi klinik, forensik masuk bagian kami. Patologi anatomi masuk. Seperti itu. Ya. Jadi bisa dilihat dari kadar CKMB ini. Kalau memang kebenturan pada saat sebelum meninggal,
itu bisa dilihat ada CKM-nya pasti tinggi sekali. Kalau itu benar, tegak sudah. Ya. Karena berbeda dengan benturan akibat pukul. Ya. Ini sifatnya bukan yang patologis, ya, fisiologis. Ya. Ya. Itu bisa membantu. Dan satu hal lagi tadi CKMB nilai sensi dan spesinya di atas 95%. Berarti kalau di atas 95% itu akurat. Jadi kalau lihat Anda pemeriksaan, saya selalu regen yang akan saya gunakan. Saya lihat dulu maksimalan yang saya beli. Apalagi untuk narkoba, tes kehamilan. Kalian lihat itu di brosurnya. Nilai sensi spesiesnya berapa? Kalau 60, 80, jangan. 95 ke atas bisa digunakan. Dan satu hal lagi sebagai contoh yang untuk pemeriksaan apa? Ini kan termasuknya pemeriksaan sederhana. Kalau untuk pemeriksaan PP test itu pun juga nilai sensi spesiesnya harus di atas. Kalau terus untuk kebidanan itu nilai sensi spesiesnya di atas 98%. Kenapa? Kalau Anda kebetulan dinas di puskesmas atau rumah sakit tipe D atau rumah sakit tipe C tapi anggarannya parah, kebetulan ada kasus teman Anda dokter objin memeriksa ini dia kanker rahim atau bukan, ini hamil anggur atau bukan, bisa diperiksa dengan PP test yang punya nilai sensi spesi 98%. Ya. Jadi dites terus. Dari urinnya kita tes, dilakukan pengenceran. Sampai berapa nilai positifnya? Berapa kali kita tes, itu kita konfirmasikan, itu ada nilainya, ada rentang nilainya. Jadi pengejaran 10 kali, 20 kali, bahkan sampai yang terakhir saya temui kemarin saya periksakan itu sampai di angka 80 kali pengenceran, itu masih positif. Ternyata benar, pasiennya adalah pola hidaritosa, ya, ambil anggur. Jadi ini kalau pas lagi krisis moneter, mereka ini bermanfaat, ya, tapi dengan syarat yang dari pabriknya memang ada nilai sensi spesiesnya yang 98%, ya. Itu masukan buat kalian nanti kalau kalian mengisi sejarah, ya. Bahkan di Jakarta pun di rumah sakit Brawijaya aja dipakai, ya. Sistem itu dipakai. Jadi bila pasiennya nggak mampu, uangnya terbatas, ya dengan pemeriksaan PPT dengan berapa kali pengenceran, tinggal dia bayar berapa kali diencerkan, nah itu berapa kali positif itu yang bayar, ya. Tapi masih terjangkau, ya. Nah ini LDH, ya, laktat dehidrogenase, ini juga ada dapat jantung, ya, puncaknya itu 24 sampai 48 jam, 1 sampai 2 hari. Nah, nilai tertinggi itu pada 8-12 jam. Ini juga bisa untuk mendeteksi adanya IMA tadi atau AMI atau penyebab empat, ya. Itu 8 sampai 12 jam. Nah, kalau tadi yang pasiennya tadi datang sekitar 1-2 hari masih bisa diperiksa, ya. Tapi kalau udah lebih 2 hari dengan LDH nggak bisa. Kalau CKMB tadi batasannya sampai 3 hari, ya. Jadi kalau ada mau periksa gangguan jantung, pilih parameter yang benar. Nanti ada rangkuman, ya. Proponin itu ada 3 C, T, I, ya. Yang sering dipakai sekarang T dan I. Nah, kalau proponin ini khasnya adalah untuk melihat kerusakan otot jantung, miokard infarct, adanya radang miokard, miokarditis, adanya gangguan kardiomiopatik, adanya trauma. Nah, tapi kalau tadi trauma atau kecelakaan pakai proponin ya cukup mahal, cukup CKMB itu, ya. TMT ini singkatan dari tropomyosin, TMI tropo inhibitor, ya. Kalau TNC tropokalsium, ya. Berat molekul yang paling tertinggi adalah TNT.
Kalau cardiac troponin T atau CTNT ini bisa untuk meriksa kelainan jantung pada janin, ya, jantung atau sekalian janinnya bisa. Ya. Jadi umpama waktu bayi akan dilahirkan, dilakukan ekstraksi. Jadi bukan cara normal, tapi dilakukan ekstraksi tulang atau vakum. Nah, itu kan sering ada apa ya? Jadi ototnya tuh layu, agak kendor. Ya. Selain ada bekas, kalau saya dulu sering melakukan ekstraksi vakum, harus bisa gitu. Ekstraksi vakum sama apa? Tunang. Oh, tunang itu pakai sendok tunang. Nah itu biasanya ada bekas di kepala janin, entah di belakang vertikal atau temporal, ya. Nah, itu seringkali orang tua ini kalau yang agak-agak sensi suka komplain, ya. Ini anak saya babak belur, alasannya gitu ke polisi. Padahal itu sudah seizin orang tua bahwa anak kalau dilahirkan mau diseksiu pun percuma karena lehernya nyangkut, sudah keluar nanti kecekik, ya. Atau posisi lintang, tangannya ke belakang, awalnya bisa masuk. Nah kalau diseksiu pun juga percuma. Kenapa? Karena ibunya juga kondisinya sudah lemas banget. Kalau di anestesi tidak memenuhi syarat, ya, karena kondisi sudah aktif. Maka yang dilakukan adalah dengan ekstraksi tulang atau konsep tadi, ya, atau vakum. Ya. Kalau CTNI ini meningkat pada 28 jam. Kalau CTNT sampai 28 jam. Puncaknya juga sama, cuma yang berbeda harinya. Kalau CTNT lebih pendek, itu cuma 7 hari. Kalau CTNT itu sampai 14 hari, 2 minggu. Ya. CTNI itu singkatannya cardiac TNI. Ini half life-nya 2-4 jam. Nah ini silakan Anda baca sampai paham dengan di mana troponin B, di mana troponin B, di mana troponin C. Ini secara anatomi, mikroanatomi. Jadi parameter pemeriksaan lab itu dasarnya adalah di mana kerja dari otot-otot jantung, ya, pada masa relaksasi dan kontraksi. Ini secara fisiologinya. Nah, manfaat pemeriksaan troponin itu untuk stratifikasi risiko UAP, ya. Stratifikasi risiko terhadap kelainan jantung, ya. Kemudian sensi dan spesi yang lebih banyak pada CKMB, dia 95%. Deteksi efek sampai 2 minggu, itu troponin. Apa tadi yang sampai 2 minggu? Troponin T atau troponin I? Lihat ya. Nah itu biar nggak bingung. Ini kadang, mohon maaf, kadang saya juga sering beli, kita ada masalah spesialis jantung, kasusnya sudah 2 minggu, tapi dia minta tidak sesuai. Dan ya saya bilang, tapi dia tetap melapor, terus saya periksa. Ya hasilnya negatif, karena ada masanya gitu. Ya. Jadi Anda harus tahu kapan Anda periksa, jenisnya yang mana. Karena ada masa-masanya, ya. Yang kasihan pasien, bagaimana? Gak deteksi tadi. Ya. Nah, kalau myoglobin ini singkat, 1 hari, tapi sangat tepat. Ya. Dia waktunya cuma 2 jam.
ya setelah serangan gempa miokarda akut. Tapi biayanya luar biasa mahal, ya mahal sekali. Ya ada nih harapan kita. Silakan Anda bedakan di sini apakah ada yang COVID, ya, dengan CRP dengan HSCRP. Nah, kalau dilihat dari sini, mioglobin itu sebagai petanda infak miokard akut digunakan pada saat untuk memprediksi negatif, untuk melihat reinfection, jadi serangan infak berulang, ya, reperfusion. Ya. Reperfusion itu artinya kalau perfusi jaringannya sudah bagus atau buruk, selain dari fisik bisa kelihatan yang tadinya akralnya dingin menjadi akral yang hangat, itu artinya sudah terjadi reperfusi. Tapi kalau sudah sudah diinfus, sudah ditransfusi, sudah masuk obat, tapi kakinya masih dingin juga. Nah, satu solusinya adalah hexaglobin. Nah, ya. Jadi jangan reperfusion. CRP ini khususnya pada kasus-kasus inflamasi akut, ya. Kalau CRP ini sifatnya dia kualitatif. Kalau HSCRP sifatnya kuantitatif. Kalau kualitatif itu artinya positif atau negatif. Kalau kuantitatif ada kadarnya, ada nilainya, ya. Nah, itu bisa menentukan, ya, bisa menentukan risiko rendah, sedang, berat. Makanya kalau untuk sepsis, kita juga sarankan kalau memang rumah sakit ada HSCRP, lebih baik HSCRP. Ya. Kenapa? Karena itu juga berhubungan dengan pemberian dosis obat. Ya. Karena dengan semakin kita tahu, oh resikonya sedang, berarti obatnya jangan terlalu overdosis, ya, jangan terlalu dosis tinggi. BNP atau B-type natriuretic peptide, ya. Ini fungsinya untuk menstimulasi regangan yang ventrikal. Ya. Nilai tertinggi itu terjadi bisa terdeteksi pada kondisi yang sangat berat pada gagal jantung. Gagal jantung itu apa? Nama lainnya? Gagal jantung. Decompensation orbis atau cardiac failure. Ya. Nah, itu gagal jantung tuh. Decompensation orbis sinistra, dextra. Ada yang combine dua-duanya. Nah, itu. Ya. Atau bahasa Inggris cardiac failure. Ya. Kondisi kritis itu periksa dengan BNP. Ya. Pada kondisi subklinis bisa terlihat gejala tinggi. Subklinis artinya apa? Kalau disebut subklinis artinya apa? Ayo, kalian harus tahu apa itu subklinis. Gejalanya tidak khas, bahkan tidak ada gejala. Tapi bahasanya kesakitan, itu artinya subklinis. Gejalanya nggak ada, tapi hasil BNP ini. Nah, itu. Ya. Kemudian bisa terdiagnosis, stratifikasi, risiko, prognosis. Bahkan untuk monitoring terapi, ya, pada pasien gagal jantung. Jelas pada pasien sesak nafas ini juga bisa dipercayai ya, kita kalau mereka mampu, ya. Nanti juga untuk apa? Untuk menyingkirkan kalau pasien kena gagal jantung yang baru, bukan kronis, gagal jantung akut. Nah, ini bisa Anda lihat di sini nilai normalnya. Ya. Kalau kurang dari 50 pikogram per mililiter itu berarti normal. Ya. Tapi kalau lebih dari 100 pikogram per mili, berarti prediksi terjadi gagal jantung. Nah, ini cardiac marker untuk detak infak. Ini sudah saya buatkan tabelnya, silakan Anda baca ini dari klasifikasi. Ya, ini saran saya sebagian adalah copy atau download
kecil, ya, masukkan dalam buku saku. Yakin sama saya. Ini terpakai sampai Anda S1, sampai Anda praktek. Ya, apalagi kamu dinas di rumah sakit swasta atau pemerintah. Apalagi kalau masih dokter umum, Anda dinas di rumah sakit pasti konsul kan. Nah, konsul itu sebelum ada konsul, ada buka KPN Anda. Ya. Wajar loh, nggak usah malu. Ya. Sampai dokter senior pun juga kalau dia lupa buka buku. Ya. Saya aja punya koleksi buku sampai 20 buku saku. Tapi alhamdulillah oleh sekarang masih saya turunkan ke anak saya. Ya, alhamdulillah kepakai selama praktek di rumah sakit lainnya. Maka dari catatan dia, ada catatan saya itu ya, punya keinginan jadi dokter jantung. Karena cukup lengkap dan apa yang dilakukan, alhamdulillah ya sedikit belajarnya. Ya. Alhamdulillah. Makanya dia juga dipercaya megang ICU itu. Pokoknya kalau pihak lagi libur pasti ditelepon, maka dijemput dengan ambulan untuk melakukan tindakan. Maka saya bilang udah, kamu cocok lah jadi ahli jantung. Karena kamu tantangan apapun kamu berani. Saya salut sama dia. Berarti benar-benar nurut ke saya. Cuma saya itu kan nggak jadi spesialis 4 besar ya gara-gara umur ini. Ya. Dulu kan yang menentang nggak boleh masuk. Saya ujian di UGM di UNER 5, tapi ditolak oleh guru. Nggak bisa umur sudah lebih. Ya sudah. Akhirnya saya balik ke UGM, dipanggil sama dekan, diskusi. Ya, ini sayang nilai kamu itu tinggi semua. Sebenarnya untuk kami nggak masalah kamu kerja di coaching masuk, ya. Tapi sudah daripada kamu kecewa dan kamu harus melapor ke, kebetulan dulu kan saya yang ngasih rekomendasi kan dokter dulu kan. Terus dokter Prof. Dadang Amari, ya. Karena saya dulu rumah saya di Brebes, ya. Saya di rumah sakit Indonesia itu dulu punya. Nah, sampai dokter kali spesialisnya ke dalam handphone di Jakarta aku juga rekomendasi. Ya, tapi karena umur, ya, 35 tahun lebih 4 bulan sudah nggak bisa. Padahal saya antri untuk ngambil presiden, ujian presiden 10 tahun antri. Bayangkan, kalau Anda sekarang bisa enak. Dulu zaman saya 10 tahun antri. Ya. Saya pun ujian negara, saya ambil jalan pintas. Saya ambil di Brawijaya. Nunggu di UNAN, nunggu di UNPAD, itu udah urutan antrian itu 12 tahun. Dari lulus saya aja udah 12 tahun. Dokter umum 12 tahun. Dan dulu kan urusan bersatu. Kita ada ujian negara. Nah itu kan kemakan banyak tuh. Akhirnya saya ambil Brawijaya. Brawijaya sekali ujian negara 5 juta. Ya, tapi nggak apa-apa. Dulu yang lain cuma 1,5, 500, 700, ya 5 juta. Terus saya ambil 5 juta. Ya, alhamdulillah lolos. Ya, cuma pas mau ngejar itu sebenarnya mau ngejar spesialis. Karena antri untuk ujian negaranya lama, untuk antri ngambil ujian spesialisnya juga antrinya panjang. Ya. Ya, jadi bersyukurlah kalian sekarang sudah ada. Memang jujur aja kami dulu dari swasta dan bersatu, memang kami menggali dulu backgroundnya ahli dulu. Ya. Demo untuk kemajuan, ya, untuk fakultas kedokteran. Jadi Anda masuk skill lab, Anda masuk blog, itu yang mendahului sistem blog itu adalah bersatu. Ya. Kemudian diambil ilmunya oleh UGM. UI sampai detik ini masih sistem paket, kecuali yang kelas internasional. Ya, saya nggak tahu. Silakan tanya. Karena kemarin juga teman-teman internship yang dari UI yang makan di kami di Seneti pun juga cerita seperti itu.
Karena mereka, kenapa? Semakin UI itu kan semakin banyak. S2 di situ, S3 di situ, spesialis di situ. Akhirnya nggak kebagian pasien. Beruntung kalian di sini masih bisa hacking, masih bisa hasil komposisi, pasang infus. Di sana mereka susah. Makanya waktu dia internship di sana, saya kasih kesempatan. Saya suruh junior saya dampingin dia, ajarin dia sampai bisa komposisi. Nanti kalau ada baksos, libatkan. Makanya mereka sampai sekarang hubungannya baik. Ya. Salah satunya diantaranya adalah anak angkatnya yang punya angkatan. Itu juga lulusan UI, tapi dia akhirnya ambil yang internasional. Ya. Sekarang lagi ngambil Janton tuh. Kakak-kakak sekalian juga banyak kok yang ada universitas di sini. Ya. Dan sekarang alhamdulillah ya motivasi kita mereka udah ada spesialis, ya. Seperti Qatar sekarang ada pusat sudah dan sudah selesai ada ujian boardnya, ya. Sudah lagi sih. Nah ini bisa gambar-gambar ini juga silakan ada print copy, ya. Jadi kalau pas diskusi dengan para senior yang saya tahu, ada ditanya, ada bisa dengan gambar ini, ada bisa membayangkan imajinasi. Jadi nggak bisa kalau Anda tidak main logika, tidak bisa berimajinasi, tidak akan bisa jadi dokter. Ingat, nah sedangkan cewek ini nggak suka kita, sukanya emosi. Nah, berusaha lah, beda dengan cowok. Kalau cowok logika, berusaha pakai logika, ya. Nah, belajar untuk cowok, ya. Karena kalau teman ada kawan dia jago, ya, sama-sama spesialis sama saya juga. Termasuk jenisnya begini. Tapi begitu praktek, logikanya nggak dipakai, emosinya dipakai. Kenapa ini pasien nggak sesuai teori? Sedangkan dokteran itu ada seninya, seni mengobati, seni menganamnesa, seni memeriksa fisik. Semua itu dikombinasi, tidak semua itu mutlak seperti apa yang ada di teori. Nah, sedangkan dia itu karena saking jeniusnya, dia sesuai dengan buku, textbook. Ini mas, aku udah searching di internet, begini, kok ini pasti kayak begini. Saya bilang, namanya Hanum, ya, kawan saya itu. Nggak bisa nom, kamu kayak gitu. Emang di lapangan itu variasinya mana? Ya kita harus pintar-pintar. Akhirnya 2 tahun yang lalu dia telepon saya, mas, aku resign. Aku padahal udah di PI itu, dari Pondok Indah. Gila loh, nom, dia bilang. Udah dapat di PI, keluar gajinya jauh di mana-mana. Ya tapi nggak sinkron sama otak gue. Akhirnya dia sekarang coba buka kursus aja. Padahal dia spesialis anak. Aduh. Nah, jadi artinya apa? Jadi kalau Anda jadi dokter, janganlah kamu masukkan kejeniusan kamu itu dengan yang ada di lapangan. Belum tentu sama. Itu makanya saya katakan kalau cewek itu nggak pakai logika, makanya emosi. Kalau pakai logika nggak akan. Oh iya, yeah, belum tentu sama kayaknya yang di teori. Mungkin kombinasi gitu loh. Karena faktor penyebab juga banyak gitu. Nah, ya, oke. Okay. Dan ini faktor risiko PJK masuknya banyak ya, ada dislipidemi, hipertensi, obesitas, perokok ya. Nah, dan juga dengan pemeriksaan untuk pencegahan ya. Jadi untuk dislipidemi sebaiknya saran Anda adalah pemeriksaan profil gunanya untuk pencegahan. Ya. Kalau pada kondisi-kondisi dislipidemi pasti hasil kolesterol totalnya meningkat, ya. LDL meningkat, tapi HDL menurun. HDL justru yang lemak baik, yang menurun. Yang ada lemak jahat itu tinggi semua. Triglycerida tinggi, lipoprotein A-nya tinggi, small dense LDL-nya biasanya tinggi juga, ya. Tapi ini balance, ya.
tergantung kemampuan. Nah, lipoprotein A ini kadarnya lebih dari 30 mg per desiliter, ini bisa untuk mendeteksi PJK ya, yang totalitasnya adalah dia berisiko 2 kalinya. Ya. Jadi lipoprotein ini kenapa mahal? Karena dia bisa lebih sangat detail banget, akurat sekali. Jadi kalau risiko 2 kali untuk terjadi PJK bisa terdeteksi dengan lipoprotein A. Jadi pasiennya akan diinformasikan sama dokternya, Pak, Bapak boleh pulang, tapi tetap kontrol ya. Kenapa? Dokter ngomong gini, karena kemungkinan untuk serangan yang kedua kali sudah kelihatan dari hasil pemeriksaan lipoprotein A. Begitu, ya. Jadi dia mampu mendeteksi 2 kali risiko si pasien untuk terjadi PJK. Cuma itu tadi lipoprotein A itu mahal. Nah, kalau lebih dari 20 bisa mendeteksi risiko stroke. Jadi semakin mahal pemeriksaan lab itu semakin akurat, semakin detail. Ya, manfaatnya semakin banyak. Ya. Kalau lebih dari 30 risiko untuk PJK, nanti jangan corona. Nah, small dance LDL ini kalau mau dihitung manual juga bisa, tapi ya harus periksa apoprotein D. Apoprotein D-nya juga mahal. Jadi lebih baik periksa LDL direct, ya, atau small dance LDL, ya. Daripada Anda udah dok small dance LDL manual aja dok, ya tapi Anda harus periksa apoprotein D dulu, harganya lebih mahal dari small dance LDL, ya. Nah ini SGOT, nama lainnya adalah AST, juga yang sangat sederhana. Jadi tolong di IGD di praktek kalian sarankan pemeriksaan SGOT sedikit. Kalau Anda ingin memastikan bahwa ini pasien ini amin PJKK, periksakan SGOT SGPT. Karena SGOT SGPT juga nggak hanya untuk jantung loh, ingat ya. Karena gejala jantung juga mirip dengan gastritis, mirip dengan hepatitis, ya, mirip dengan GERD. Jadi kalau Anda periksa SGOT nggak ada salah, nggak akan rugi kok, dan juga tidak akan merugikan pasien. Ya. Oke. Nah ini sebagai sejoli ya, sepasang SGOT dan SGPT harus diperiksa. Urium dan kreatinin harus diperiksa. Ya. Kalau urin kreatinin kan untuk pemeriksaan ginjal, ada kelainan atau tidak. Hipokreatin, hiperkreatin ada nilai manfaatnya, ya, bukan tidak bermanfaat. Kalau ada pemeriksaan lab lain yang rendah tidak bermanfaat, tapi terus kreatin ada manfaatnya. Ya. Hipokreatin itu bisa paling minimal itu adalah bisa mendeteksi adanya hepatitis, ya, minimal virus osteopenia itu bisa terdeteksi. Okay. Nah ini pemeriksaan kardiak biomarker perkembangan. Ini perkembangan yang terbaru untuk diagnosis penyakit akut. Ini saya tampilkan di sini ada AST, ya, ada LDH, CK, yang di Jambi, di ABK nggak pernah diperiksa, masih terbukti di luar negeri masih dipakai. Di Amerika ini saya download yang terbaru dari 2001 ya. Ini masih dipakai di sana. Tapi di Indonesia khususnya di Jambi nggak ada. LDH nggak pernah ada di lab manapun, ownernya nggak mau periksa, nggak menyediakan. Bahkan teman sejawat juga nggak periksa. Sedangkan pasien kita itu berlapis-lapis, tidak semuanya kaya. Dan BPJS kan begitu semua, LDH, CK, CKN, ya. Nah kalau semuanya harus proponin, ya, kamu lihat tadi ada peristiwa, ya. Ya. Terus hemoglobin ini masuk, ya. Biomarker sensitif iman, namun tidak spesifik. Jadi kalau disebut tidak spesifik, berarti dia masih ada penyakit lain yang juga positif, gitu. Ya, tidak spesifik. Tapi kalau sensitif itu pasti, gitu. Ya. Tapi kalau spesifik
itu hanya TV aja, TV ini aja. Nah, kalau tidak spesifik berarti lebih rancu, ya. Tapi khususnya untuk jantung ini, ya. Kalau troponin ditemukan dan dikembangkan itu udah dari tahun 90-an, tapi baru masuk ke Indonesia baru tahun 98-an, ya, 1998. Dan itu di kota-kota besar. Dan di Jambi sudah masuk ke tahun 1999. Dan ownernya kelambatan. Dan harganya mahal. Ya, untuk rumah sakit swasta tuh, jujur aja, karena biayanya mahal. Dan kalau untuk kejar setoran lambat. Jadi kalau ditanya mana dok yang cepat, ya silakan. Kalau CK, MB, CK cepat balik modal. Tapi kalau troponin ya lama. Karena satu box aja berapa itu? Satu pemeriksaannya aja kan sekitar 200-300an sekarang. Itu yang biasa. CKMB aja tuh sekarang masih di atas 250. Di Jakarta sudah 125. 100.000. Karena di Jakarta banyak yang periksa. Bahkan di puskesmas pakai CKMB. Kamu lihat ya, radial pemeriksaan di BPJS. Ada di sana. Tapi kalau di rumah sakit kita, di lab kita, di puskesmas kita nggak ada, kan? Ya kebalik ya. Kalau yang ada kok di Canggih. Yang sedang Canggih tidak tertulis. Ya, jadi gimana mau balik modal gitu loh. Nah ini anjuran jelas cari diet, olahraga, ya, hindari kelola stres, ya. Jadi ya happy aja tapi juga jangan santai banget, ya. Kontrol dan check up teratur pastinya. Ya. Dan juga yang paling penting di sini simpulannya adalah tanda parameter lab penyakit jantung ini meningkat. Semakin sini semakin banyak variasi parameter, ya. Jadi sini semakin banyak. Sebaiknya Anda dapat memilih jenis parameter kombinasi dengan baik dan tepat. Ya. Untuk tujuannya itu membantu diagnosis. Diagnosis itu Anda dapat. Ya. Juga bisa untuk evaluasi dari terapi jantung sendiri. Ya. Kalau saya katakan tadi, kalau diabetes, mellitus, terapi itu dikoreksi dengan pemeriksaan H1C. Itu bisa melihat hasil pemeriksaan, hasil pengobatan dan diet yang dilakukan oleh pasien kan bulan ke bulan. Pasiennya taat minum obat apa enggak bisa dilihat dari hasil H1C. Ya. Itulah tujuan BPJS mengizinkan pemeriksaan H1C. Karena H1C ini biasanya 500-an atau 900-an untuk dijamin. Nah itu kalau jadiin pemeriksaan rutin, contoh BPJS agar dampaknya gimana? Ke dokternya dikurangi biasanya. Aduh, ya makanya jangan sampai begitu loh. Ya. Kalau IMA simpulannya yang paling murah adalah CKMB, berikutnya troponin dan imun. Ya, non IMA artinya non infeksi akut, PJK, masuklah DNP, homocysteine, ASRT sesuai kondisi penyakitnya. Semakin keren penyakit jantungnya semakin parameternya. Ya. Jadi perhatikan pemilihan parameter secara cermat. Ya. Ingat sekali lagi kapan serangannya. Tidak bisa under promo, periksa troponin 35. Nggak bisa. Ya. Harus tahu kapan serangannya. Ya. Makanya terlihat tadi tagar yang saya buat tadi, ya, grafiknya itu jelas sekali. Kemudian hari keberapa pengambilan sampel. Jadi yang dimaksud hari keberapa pengambilan sampel ini adalah collecting tadi, ya. Karena tidak semua lab pemeriksaan jantung itu setiap hari. Jadi di collecting, dikumpulkan. Bisa di hari Rabu, bisa di hari Jumat. Kenapa? Ya supaya pemeriksaannya sekaligus. Dan rekening sudah dibuka itu tidak sia-sia, mubazir. Dan dampaknya ke kalian apa? Sebagai konsumen, sebagai dokter, harganya terjangkau.
Gitu, ya. Jadi jangan komplain dulu. Ya memang ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu seperti imunologi. Ini parameter ini menggunakan metode imunologi. Jadi memang mahal, ya. Karena imunologi itu lebih detail sekali. Oke. Ada yang ditanyakan? Saya kira sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kapan ujiannya kapan? Minggu depan, besok selesai.